I get defensive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspasari dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu mengajar berupa wahana yang mengandung materi pembelajaran dan menyalurkannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga mampu merangsang siswa agar dapat menyerapnya dengan lebih baik. Intinya, apa itu media pembelajaran adalah sesuatu yang mampu mengubah lingkungan pembelajaran menjadi lebih efektif sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efisien. Contohnya, alat sederhana proyektor dapat memperlihatkan gambar yang dapat memahami konteks luar biasa pada pemahaman peserta didik di kelas. Mengapa? Karena materi tidak lagi abstrak dan berubah menjadi contoh konkret yang secara visual. Manusia adalah makhluk yang sangat mengutamakan indera visualnya, maka dari itu peserta didik lebih bisa memahami. Selanjutnya yaitu pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Menurut para ahli Azhar Arsyad, media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Sedangkan menurut para ahli Nana Sugiana dan Ahmad Rifai menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu mengajar yang ada dalam komponen metodologi sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh pelajar. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran sebagai salah satu perangkat terpenting pembelajaran. Media memiliki berbagai kegunaan khusus untuk membantu kegiatan pembelajaran. Beberapa deretan fungsi media pembelajaran tersebut menurut Sugiana adalah yang pertama adalah alat untuk memperjelas bahan pelajaran pada saat guru menyampaikan pembelajaran. Dalam hal ini, media digunakan guru sebagai variasi penjelasan verbal mengenai bahan pengajaran. Yang kedua yaitu alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan dikaji lebih lanjut dan dipikirkan oleh siswa dalam proses pembelajarannya. Paling tidak, guru dapat menempatkan media sebagai sumber pertanyaan atau stimulasi belajar siswa. Yang ketiga yaitu media sumber belajar bagi siswa. Artinya media tersebut berisikan bahan-bahan yang harus dipelajari para siswa baik individu maupun berkelompok. Next, materi selanjutnya yaitu tujuan media pembelajaran. Tujuan media pembelajaran yang dimaksud adalah hasil yang ingin diraih ketika kita menggunakan media pengajaran. Beberapa deretan tujuan media pembelajaran seperti ditemukan oleh Camp dan Dayton dalam Arsyad adalah sebagai berikut. 1. Yaitu penyampaian materi pembelajaran menjadi lebih baku. Penafsiran terhadap materi yang disampaikan akan menjadi konsisten dan tidak ambigu. Yang kedua adalah pembelajaran bisa menjadi lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik perhatian agar siswa dapat terus belajar, fokus belajar. Yang ketiga yaitu pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan demikian akan membuat siswa lebih aktif dan partisipatif di kelas. Yang keempat yaitu lama waktu pembelajaran dapat dipersingkat. Yang kelima, kualitas hasil pembelajaran dapat ditingkatkan apabila terjadi sinergis dan adanya integrasi antara materi dan media. Dan yang keenam, pembelajaran dapat diberikan kapanpun dan dimanapun, terutama jika media yang dirancang dapat digunakan secara mandiri. Yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Terakhir, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif, beban guru dapat sedikit dikurangi dan mengurangi kemungkinan mengulangi penjelasan yang terulang-ulang. Manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran berarti hasil yang dapat diraih ketika fungsi dan tujuan telah ditetapkan. Beberapa manfaat media pembelajaran menurut Sugiana dan Rifat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu
bahan pembelajaran akan menjadi lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Yaitu yang ketiga, metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata berkomunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, yaitu seperti ceramah, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Yang terakhir yaitu siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi ada aktivitas lain seperti pengamatan, praktik, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Jenis media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dibagi ke dalam beberapa jenis atau klasifikasi khusus yang seragam berdasarkan kategori atau golongan yang menaunginya. Jenis-jenis media pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, media hasil teknologi cetak. Media hasil teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi melalui proses teknologi meliputi teks, grafik, foto, dan presentasi. Yang kedua, metode hasil teknologi audiovisual. Media hasil teknologi audiovisual menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin, mekanis, dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual seperti proyektor film, televisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, media teknologi berbasis komputer. Media ini merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber yang berbasis mikroproses. Berbagai jenis aplikasi teknologi berbasis komputer dalam pengajaran umumnya dikenal sebagai computer assisted communication atau pengajaran dengan bantuan komputer. Yang keempat, media gabungan. Media ini adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi yang menggabungkan beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Perpaduan beberapa teknologi ini dianggap teknik yang paling canggih. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran. Sementara itu, menurut Scrum dalam Daryanto 2016 halaman 17, media pembelajaran dapat digolongkan menjadi beberapa, yaitu media rumit, media mahal, dan media sederhana. Kemudian, Scrum juga mengklarifikasikan media menurut kemampuan daya liputannya sendiri. Daya liputan terbagi menjadi 3. Yang pertama, liputan luas dan serentak seperti TV, radio, dan faksimil. Yang kedua, liputan terbatas pada ruangan seperti film, video, slide, poster, audio, dan tape. Selanjutnya yang ketiga, media untuk belajar individual, yaitu seperti buku, modul, program belajar dengan komputer, dan telepon. Media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif ini sebagai tambahan terdapat media pembelajaran yang mendapatkan banyak sorotan di abad 21 ini. Media tersebut adalah media pembelajaran yang sangat interaktif. Mengapa? Karena media ini dapat diakses secara individu dan digunakan secara mandiri, sehingga guru memiliki kesempatan untuk membagi kelasnya menjadi dua faktor utama, yaitu yakni bisa belajar secara mandiri, dan yang kedua bisa dibimbing secara langsung dengan guru. Tentunya hal ini akan meningkatkan efisiensi dan estimasi terhadap guru dengan murid-muridnya. Menurut Arsyad 2016 halaman 38, media pembelajaran interaktif ini adalah suatu sistem
penyampaian pengajaran yang menyajikan materi video rekaman yang mengendalikan komputer kepada murid dan siswanya, yang tidak hanya mendengar dan melihat video dan suara, tetapi juga memberikan respon yang aktif, dan respon itu yang menentukan kecepatan dan sekuensi penyajiannya. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Tidak ada media yang terbaik. Yang ada adalah media pembelajaran yang tepat guna, berdasarkan konteks dan kriteria khusus, berdasarkan berbagai keadaan pembelajaran itu. Menurut Arsyad 2016 halaman 11, dalam pemilihan media pembelajaran harus memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengakomodasi penyajian stimulus yang tepat, yaitu seperti visual dan audio. Yang kedua, mampu mengakomodasi respon siswa yang tepat. Yang ketiga, mampu mengakomodasikan umpan balik. Yang keempat, pemilihan media utama dan media sekunder untuk penyajian informasi stimulus guna untuk latihan dan tes. Sebaiknya latihan dan tes menggunakan media yang sama. Yang kelima, tingkat kesenangan, preferensi lembaga, guru, dan pelajar, serta keaktifan siswa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Interswati, saya dari MPI 5. Pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan tentang konsep media dan teknologi pembelajaran. Baiklah, langsung saja untuk slide yang pertama, yaitu tentang teknologi pembelajaran. Nah, bicara tentang teknologi pembelajaran, apa sih pengertian dari teknologi pembelajaran? Teknologi pembelajaran adalah segala sesuatu yang meningkatkan pembelajaran campuran, tatap muka ataupun online. Teknologi pembelajaran itu sendiri terdiri dari sistem aturan, alat, dan juga kegiatan. Menurut ICT tahun 2008, teknologi pembelajaran mencakup berbagai topik seperti definisi dan konsep teknologi untuk pembelajaran, membandingkan jenis-jenis pembelajaran kooperatif sebagai teknologi dalam pembelajaran, definisi game, simulasi, dan juga klasifikasi. Contohnya, jenis-jenis pusat belajar, deskripsi tentang program instruksi, pemrograman tutor, pemrograman teaching, dan masih banyak lagi yang lainnya. Apa itu konsep dasar teknologi pendidikan? Konsep dasar teknologi pendidikan adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan mengembangkan teknologi pendidikan. Nah, sedangkan cakupan konsep dasar dari teknologi pendidikan yaitu ada 4 macam. Yang pertama yaitu pengertian tentang teknologi pendidikan. Yang kedua ada sejarah dan perkembangannya teknologi pendidikan. Yang ketiga ada prinsip-prinsip dasar dari teknologi pendidikan. Dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi itu sendiri. Profesor Dr. Atwi Suparman, MSc, mengemukakan bahwa konsep dasar teknologi dapat dilihat dari sudut cakupan bidang bahasanya dan batas kerjanya secara operasional dalam praktek pembelajaran, di mana konsep dasar tersebut ditafsirkan secara bervariasi oleh berbagai pihak. Tafsiran yang demikian itu menyebabkan tidak mudahnya membuat rumusan yang dapat diterima atau dianggap benar oleh semua pihak. Oleh karena tersebut, konsep teknologi pendidikan sangat menarik untuk jadi bahan diskusi dan untuk dijadikan perkembangan bidang studi tersebut menjadi lebih dinamis dari masa ke masa. Dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi pendidikan terdapat 3 prinsip dasar yang dipakai sebagai acuan, yaitu yang pertama berorientasi pada siswa, yang kedua ada pemanfaatan sumber belajar, dan yang ketiga ada pendekatan sistem. Nah, teknologi pendidikan tersebut dapat meningkatkan kualitas mutu sekolah serta mempermudah
mencapai tujuan pendidikan. Selain itu juga teknologi pendidikan dapat memperjelas penyajian pesan, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, serta menimbulkan kegairahan dalam belajar oleh peserta didik itu sendiri. Apa saja teknologi pembelajaran yang dapat digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran di sekolah? Salah satunya yaitu portal rumah belajar, di mana portal rumah belajar ini menyediakan berbagai macam materi pembelajaran yang dapat diakses secara online mulai dari SD, SMP, SMA, hingga ada materi pelatihan untuk guru itu sendiri. Nah, selanjutnya ada televisi edukasi. Televisi edukasi itu televisi yang disiarkan oleh Kemendikbud untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah. Program ini menampilkan berbagai macam materi pelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum nasional. Nah, selanjutnya ada juga radio suara edukasi, di mana radio suara edukasi ini adalah program radio yang disiarkan oleh Kemendikbud juga. Nah, gunanya adalah untuk membantu proses belajar di sekolah. Proses ini juga menampilkan berbagai macam materi yang disesuaikan dengan kurikulum nasional.